Shalom. Shalom. Selamat sore adik-adik di rumah. Selamat sore kakak-kakak yang ada di sini. Iya, selamat sore juga buat papa mama yang mendampingi anak-anak beribadah di rumah. Betul sekali, luar biasa kalian. Kita mau tanya kabar adik-adik dulu yuk di rumah. Ayo. Nah, kakak mau tanya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Gimana kak gayanya kalau luar biasa? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar Semangat biasa. banget ya adik-adik di rumah Iya, ya kalian luar ya. biasa ya. Semangat memuji, mau menyembah Tuhan pada hari ini. Betul. Walaupun adik-adik kita beribadah masing-masing di rumah, tapi tidak mengurangi rasa senang kita, sukacita iya, kita semangat untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Betul sekali kalian. Iya. Adik-adik di rumah sudah siap nih kalian untuk memuji Tuhan. Iya, sudah siap. Kalau gitu kakak persilakan kita semua untuk berdiri. Yuk, mari kita berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kita mau terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menjaga kita, menyertai kita. Yuk bersama-sama kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Yesus, ku datang padamu. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu, Yesus, ku datang padamu. Syukur kami Tuhan, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Katakan ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku, Yesus yang selamatkanku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus yang selamatkanku. Haleluya adik-adik, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang luar biasa kepada kami. Sore hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu, semua karena kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga berakhir, semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, Yesus itu luar biasa ya Kak Lin ya. Luar biasa. Oke, kita mau bersama Tuhan melakukan sesuatu yang baik ya Kak Lin ya. Iya dong. Kita mau menyaji lagi Kak Lin. Iya, sekarang kita terus memuji Tuhan. Lanjutkan pujian kita dengan sebuah pujian yang mengatakan, bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Kak Dian, silakan peraga gerak. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Lagi nyanyikan pujian ini dari awal, dengan semangat kita nyanyikan pujian ini ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya, semangat Kak Dian. Tentunya juga adik-adik di Ya. rumah tambah semangat lagi nih kalian memuji Tuhan. Betul sekali. Tadi pujian itu mengatakan bersama Tuhan aku bisa kan Kak? Betul Kak Lin. Iya, kita berkarya, kita belajar, semua kita lakukan bersama Tuhan, kita pasti bisa. Betul ya Kak Dian? Betul sekali Kak Lin. Kak Lin, Ya. tapi untuk minggu hari ini tema kita apa ya Kak Lin? Nah adik-adik, ya tuh, Banget sih bendera-bendera di belakangnya Kak Dian ini Kak Lin. ini dekorasinya kan bendera bangsa-bangsa ya Kak Dian ya. Betul. Nah tema kita hari ini dan juga sepanjang bulan Agustus ini kita temanya adalah misi penginjilan. Misi penginjilan ya Kak Lin Iya, ya. Kak Dian. Kak Lin, tapi misi itu apa sih Kak Lin? Nah, misi itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, gitu Kak Dian. Betul. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita ya Kak Lin Iya, ya. menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita ya Kak Lin. Iya, mengasihi kita. Jadi kita harus menjadi terang dunia, seperti Tuhan Yesus juga. Iya, menjadi terang dunia. Iya, Iya. kita mau memuji Tuhan Kak Lin. Menjadi terang dunia. Iya, kita mau ceritakan Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Benar. Yuk adik-adik, kita mau jadi terang dunia. Untuk itu kami sebuah pujian, Yesus terang dunia. Sekarang giliran Kak Lin ya yang peraga gerak. Oke, Kak Lin, kita angkat pujian ini. Ayo adik-adik, lebih semangat kita puji Tuhan ya.
dosa. Semua yang mengerjakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku cinta sama kasihmu sampai ujung dunia. Sekali lagi kita angkat pujian nih, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan selalu tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan sampai kasihmu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Luar biasa, kita harus menceritakan Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Betul sekali Kak. Wah, puji Tuhan untuk semua pujian yang kita naikkan hari ini ya Kak Lin, sungguh Tuhan. diberkati. Benar sekali. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Meva. Namun sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian, ku diberkati untuk menjadi berkat. Mari adik-adik kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia memanggilku dan telah selamatkan, ajaib anugerah yang ku terima. Dia memberkati sepanjang hidupku, jadikan ku berkemenangan. Ku diberkati, ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Dia telah panggilku, Dia telah panggilku, jadi alatnya, lengkapi aku dengan karunia. Banyaklah jiwa membutuhkan Yesus, banyaklah jiwa membutuhkan Yesus. Ku siap beritakan namanya. Ku diberkati, ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Ku diberkati, ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat
Mbak Meva, kami persilakan. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Iya, ya. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena kita bisa beribadah lagi memuji Tuhan. Kakak berdoa dan kakak harapkan semua adik-adik di rumah semuanya sehat-sehat. Amin. Iya, walaupun kita terpisah, tidak beribadah seperti biasanya, tapi puji Tuhan. Tuhan ada di rumah, Tuhan ada di sini juga bersama kakak-kakak, dan Tuhan ada di semua tempat. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian, aku mau diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kesempatan hari ini, sore hari ini, kita mau belajar dengan tema, ku diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bagi siapa? Bagi semua orang. Di mana kita berada, kita mau jadi berkat. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh dalam perjanjian lama, namanya Bapak Abram. Namanya siapa adik-adik? Iya, Bapak Abram atau Bapak Abraham. Ya, dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Apa adik-adik? Sebutkan sama-sama semuanya, ayo. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oke, sama-sama kita baca, lihat tanda bacanya. Adik-adik yang belum bisa baca di rumah, tidak apa-apa. Kalau ada kakak di rumah atau mama papa, ayo bantu untuk adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Sama-sama. Kita baca sama-sama adik-adik ya. 2, 3. Abram dipanggil Allah. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dekat dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin buat firman Tuhan. Adik-adik semua,
Firman Tuhan berkata ya bahwa Tuhan berfirman kepada Abram. Tuhan berfirman atau Tuhan berkata kepada Abram supaya Abram pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumahnya. Tuhan berfirman untuk Abraham, tinggalkan semuanya itu dan pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abram. Lalu adik-adik, ketika Abraham mendengar firman Tuhan, ketika Abram mendengar Tuhan berkata untuk pergi dari negerinya, untuk pergi dari sanak saudaranya, untuk pergi dari rumahnya ke suatu negeri, Abram langsung berkata, "Ya Tuhan, aku mau pergi." Lalu Abram pergi. Abram tidak diberitahukan oleh Tuhan kemana Abram harus pergi. Tapi Abraham dengan taat melakukan firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Abram. Tuhan bilang, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau," kata Tuhan kepada Abraham, Tuhan akan membuat Abram menjadi berkat. Dan Tuhan juga bilang bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Luar biasa adik-adik. Jadi Tuhan berfirman dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abram. Dan tentunya tidak sampai di situ juga. Tuhan berfirman bahwa Abram akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa di dunia. Luar biasa berkat untuk Abram. Dan adik-adik, ketika Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumahnya, lalu firman Tuhan katakan Abram berangkat. Dia meninggalkan sanak keluarganya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan negerinya yang bernama Haran. Lalu Abram pergi membawa istrinya Sarai dan membawa Lot keponakannya. Ya, Lot itu adalah anak dari saudara Abram. Lalu dia membawa semua orang yang bersama dengan dia bawa. Lalu harta bendanya ya yang Abram punya dia bawa juga. Ya, dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada perkataan Tuhan. Abram mulai berjalan meninggalkan tempatnya. Luar biasa Abram. Padahal Abram belum tahu kemana tujuan yang Tuhan mau. Tapi dia taat saja. Dia lakukan saja. Karena Abram percaya janji Tuhan. Pasti Tuhan akan pelihara dia. Pasti Tuhan akan berkati dia. Abram berjalan dan berjalan semakin jauh. Tentunya Abram merasa lelah atau tidak adik-adik? Pasti lelah, pasti capek juga. Karena dulu tidak ada mobil. Ya, dulu Abram hanya berjalan kaki saja. Ya, berjalan kaki. Lalu tiba-tiba adik-adik, ya, Abram tiba di satu tempat. Ya, di satu tempat Abram tiba di sana. Lalu Tuhan datang kepada Abraham lagi. Tuhan berfirman kepada Abram. Abram. Lalu Abram bilang, "Ya Tuhan. Ya, coba kamu lihat negeri yang besar itu. Coba kamu lihat jauh ke depan." Lalu Abram melihat. Abram melihat bahwa ada satu negeri namanya Kanaan. Lalu Tuhan berfirman kepada Abram bahwa negeri ini akan diberikan kepada Abram dan keturunannya. Ya, negeri yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kepada Abram. Tuhan memberkati Abram.
Tuhan tidak sekedar berjanji, tapi Tuhan juga memberikan apa yang Tuhan mau Abraham kerjakan. Lalu Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham dan berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Jadi negeri ini akan diberikan kepada keturunan Abraham. Luar biasa Tuhan memberkati Abraham. Dan Abraham bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidupnya dan keluarganya. Tuhan sudah memberkati perjalanan mereka yang cukup jauh. Dan Tuhan juga menyediakan negeri yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, penuh susu dan madu. Ya, itulah negeri yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya, Abraham yakin bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti Tuhan akan tepati. Nah, adik-adik yang kekasih, ya, kita lihat selanjutnya. Abraham ketika Tuhan berfirman kepadanya, Abraham tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia membangun sebuah mezbah. Dia mengumpulkan keluarganya, orang-orang yang bersama dengan dia. Abraham mengajak mereka untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Abraham itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman di sini, iman itu artinya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya dia datang kepada Tuhan. Dia bersyukur, dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ya Bapak Abraham ini ya. Makanya firman Tuhan katakan adalah Abraham ini atau Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman. Karena kita melihat bagaimana Bapak Abraham melaksanakan atau melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Abraham memiliki iman kepada Tuhan. Abraham memiliki kesabaran, ya. Bayangkan saja, dia berjalan dan berjalan walaupun capek. Dia percaya apa yang difirmankan Tuhan, pasti Tuhan juga akan memelihara hidupnya. Jadi Abraham adalah orang yang sabar, ya. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia orang yang sabar, lalu apa lagi? Dia juga taat. Apa artinya taat yuk adik-adik? Taat itu melakukan sesuatu dengan setia. Ya, itu taat namanya. Contoh, di rumah kalau misalnya mama papa suruh, Ci, minta tolong dulu. Segera datang. Jangan bilang, tunggu Ma, jangan bilang tunggu Pa. Nah itu berarti kalau dia lama-lama, dia tidak datang, berarti itu orang yang tidak taat. Kalau orang yang taat, seperti Bapak Abraham, ketika Tuhan berfirman, dia segera pergi. Nah begitu juga dengan kita, ya. Kalau orang tua kita di rumah minta tolong, kita harus jawab, ya Ma, ya Pa, ada apa? Minta tolong, pergi ambil sapu, lalu kamu sapu rumah, bersih-bersih di rumah. Kan adik-adik kan banyak di rumah ya, tidak kemana-mana, harus bantu mama papa. Nah kalau mama papa minta tolong, kita harus bisa melakukan, harus segera melakukan. Jangan keasikan main HP, ya keasikan kita main game. Mama papanya panggil, enggak dengar. Dengar pun tapi tidak nyahut. Cuek saja, pokoknya aku mau main HP. Bahkan kalau mama papa nyuruh, ya suruh kita langsung bilang, nanti aja. Atau ada yang lebih parah lagi, marah-marah sama mamanya. Padahal mama papa itu orang tua kita, perwakilan Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, berarti kita juga harus taat kepada orang tua. Kalau kita bilang, oh saya mau taat kepada Tuhan. Tapi sama orang tua kita tidak taat. Nah itu tidak boleh. Jadi kita melihat bagaimana ketaatan Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham dikatakan dia mendirikan mezbah. Ya, ini bukti ucapan syukur, bukti ucapan terima kasih Bapak Abraham kepada Tuhan. Bahkan ucapan dari hatinya yang paling dalam,
atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Abraham. Nah, firman Tuhan juga dalam Kejadian pasal 22 ya, ayat 17 berkata bahwa Tuhan memberkati Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Ya, coba lihat adik-adik ya. Ini ada gambar, ini bintang-bintang aja kakak tempel. Kalau adik-adik juga mau buat di rumah silakan gitu ya. Jadi seperti bintang, tapi kalau bintang ini bisa dihitung. Tapi bintang di langit, ada yang bisa hitung enggak? Nah, enggak ada orang yang bisa hitung bintang di langit. Nah, begitu juga keturunan Bapak Abraham. Luar biasa ya. Jadi kita lihat termasuk kita. Kita ini adalah keturunan Bapak Abraham. Ya, kita semua ini keturunan Bapak Abraham. Tuhan berfirman akan seperti bintang di langit. Dan seperti apa? Pasir di tepi laut. Ayo, semua sudah pernah lihat pasir kan? Iya, semua pasti sudah pernah lihat pasir ya. Di jalan juga ada pasir-pasir ya. Adik-adik, kakak mau tanya, pernah enggak hitung pasir? Pernah enggak? Enggak pernah? Iya, ngapain kita hitung pasir ya? Kita juga enggak bisa hitung ya. Jadi itulah pasir di tepi laut kata firman Tuhan. Keturunan Abraham akan seperti pasir di tepi laut. Artinya banyak sekali keturunan Abraham. Termasuk kakak katakan tadi bahwa kita semua adalah keturunan Abraham. Jadi luar biasa berkat Tuhan. Nah adik-adik, Bapak Abraham sudah diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Bapak Abraham harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Demikian kita semua ya yang ada di sini, bahkan adik-adik yang ada di rumah bersama dengan mama papa, kita sudah diberkati Tuhan. Berkat apa yang kita terima? Nafas hidup, ya. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan, ya. Kita diberikan makan, ya. Makanan, pekerjaan, semuanya itu berkat Tuhan. Apa yang kita terima itu semua berkat Tuhan, ya. Luar biasa Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu berkat yang paling besar lagi apa? Berkat yang paling besar adalah keselamatan dari Tuhan. Ya, keselamatan dari Tuhan. Seharusnya kita ini orang berdosa harus dibuang ke neraka. Kita orang berdosa, firman Tuhan katakan semua manusia di dunia ini sudah berdosa, ya. Dan upah daripada dosa ya adalah maut. Maut itu apa? Ya neraka. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi semua manusia. Itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia. Menyelamatkan kita orang berdosa. Itulah berkat yang luar biasa. Berkat yang besar yang bisa kita terima. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Ya, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, pasti kita masuk sorga. Kakak, adik-adik semua, mama papa yang percaya Tuhan Yesus pasti masuk sorga karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mari kita semua jadi berkat juga bagi orang lain. Jadi berkat bagi teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah. Ya ini belum sekolah ya, belum bisa masuk sekolah, masih sekolah dari rumah, enggak apa-apa. Jadi berkat bagi mama papa, bagi kakak-kakak, bagi adik-adik semua. Jangan suka ngelawan, harus jadi berkat, harus patuh kepada siapa saja. Dan yang terpenting, jadi berkat itu memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita kepada siapa saja, kepada semua orang. Seperti pujian yang kita sudah nyanyikan tadi, ya. Kita mau jadi berkat. Kita sama-sama nyanyikan refnya. Ku diberkati untuk menjadi berkat. Kakak Yuli minta tolong. Kita nyanyikan pujian ini. Ya, kita mau berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau jadi berkat. Aku sudah diberkati. Aku mau jadi berkat buat siapapun. Ya, ku diberkati untuk menjadi berkat. Kita nyanyikan refnya saja. Ya, Kakak Lin dan Kakak Dian, tolong bantu untuk bernyanyi bersama dengan adik-adik di rumah. Sebagai syukur kita kepada Tuhan dan janji kita kepada Tuhan bahwa ketika kita diberkati,
kita mau jadi berkat bagi siapa saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sebagai syukur kita dan janji kita kepada Tuhan. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluarga. Katakan ku diberkati. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Sekali lagi ku diberkati. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Diberkati. Ku diberkati. Kami mau jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Katakan buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Sekali lagi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Amin. Kita mau jadi berkat buat bangsa dan buat semua kaum di muka bumi. Adik-adik, yang terakhir kakak mau berikan ayat hafalan untuk kita. Ya, ayat hafalan untuk kita di dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal 22. Ya, Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-18. Oke. Kejadian 22 ayat 18. Sudah dapat semua? Oke, adik-adik di rumah sudah? Oke, kalau sudah semuanya, mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Dari Kejadian 22 ayat 18, sama-sama. 2, 3. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sekali lagi ya, baca kitabnya sama-sama, lalu sebentar kita tutup, kita hafal ya. Ayatnya pendek saja, pasti bisa adik-adik. Oke? 2, 3. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bisa? Bisa enggak? Bisa, pasti bisa. Oke, sama-sama. Tutup matanya, Alkitabnya ditutup dulu. Ya, sama-sama. 2, 3. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sekali lagi, 2, 3. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Nya. Oke, luar biasa ya. Kita mendengarkan firman-Ku, salah kakak ya, mendengarkan firman-Ku. Ya adik-adik, ya luar biasa. Kalau kita ya taat kepada Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Iya, kakak juga mau diberkati oleh Tuhan. Asal harus taat. Seperti siapa tadi? Bapak Abraham, ya dia taat kepada firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami belajar
menjadi pelaku firman seperti Bapak Abraham. Kami harus punya iman, kami harus sabar, dan kami juga harus taat kepada Tuhan. Tolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Tolong adik-adik semua supaya firman Tuhan dimengerti dan dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak serahkan kepada Kak Lin dan Kak Dian. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Meva. Terima kasih Kak Meva sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan persembahannya masing-masing ya. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, Yesus Raja segala bangsa. Ya, Kak Dian, silakan bergerak memuji Tuhan. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Sekali lagi. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku beritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku beritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yeay. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan oleh adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan doa persembahan dan juga sekaligus doa penutup nanti akan disampaikan oleh Kak Meva. Tapi sebelumnya kita mau apa Kak Dian? Baik, sebelumnya kita mau berprakarya. Iya. Kalau minggu lalu kita prakaryanya Bikin tentang ini ya Kak. bikin pelangi, betul. ya pelangi, mewarnai pelangi. Kalau hari ini kita mau Membuat bendera bangsa-bangsa. Wah, luar Nah, biasa. silakan Kak Meva menjelaskan aktivitas kita hari ini. Oke adik-adik, sekarang kita mau buat prakarya di rumah ya adik-adik semua. Ini di belakang Kak Dian, Kak Elin ada bendera bangsa-bangsa. Masih banyak bendera bangsa-bangsa, adik-adik bisa lihat di Google ya. Itu banyak sekali. Ini kakak kasih contoh aja, nah kakak pegang juga. Ini bendera apa yuk? Bendera Cina. Iya, negara Cina ya. Terus yang ini, ada yang tahu? Ayo apa? Ada tahu Kak? Malaysia. Malaysia, negara tetangga kita ya. Iya. Malaysia. Lalu ini bendera apa? Nigeria. Iya, ya. Lalu yang terakhir bendera apa ini yuk? Afrika Selatan. Iya. Jadi ini contoh bendera-bendera yang kakak sudah buat. Nanti di tangan Kak Lin ada juga contohnya. Adik-adik bisa lihat. Ya. Iya, oke. Bendera juga tapi kita bikin seperti ya dipakai sedotan ya Kak gitu, Lin pakai ya? sedotan. Iya, adik-adik bisa lihat. Nah, nanti di rumah adik-adik siapkan bisa mewarnain, cari bendera di Google ataupun biasanya di buku sekolah adik-adik kan ada bendera juga bangsa-bangsa tuh. ya Kakak ya? Betul tuh Kak Meva. Iya. Nanti minta bantuan sama papa mamanya aja kali Kak ya. Iya, minta tolong mama papanya. Tolong ya mama papa carikan bendera. Terserah adik-adik mau mewarnain atau mau ngeprint juga bisa ya Kakak ya? Boleh ya Bisa, Kak Meva. ya, boleh. Bisa juga Mau di print. di-print, Nah mau lalu diwarnain. terserah adik-adik.
ya, adik-adik buat seperti ini atau mau buat seperti Kak Dian dan Kak Lin pegang ini, ya. Tapi pakai sedotan aja, ya. Ditempel ya. Ditempel gambarnya, ya, gambar bangsa itu ditempel di sini. Nah, lalu kalau ada tempat. Setelah itu kalau sudah jadi gimana Kak? Nah, kalau sudah jadi kan di kamar ya, kalau adik-adik di kamar ya taruh, apakah taruh di atas meja atau seperti ini adik-adik bisa minta izin sama mama papanya tempel di dalam kamar ya, tempel di atas tempat tidur atau apa. Nah, tujuannya untuk apa adik-adik? Tujuannya Kakak, kalau misalnya adik-adik mau tidur atau bangun tidur lihat bendera bangsa yang adik pilih. Jadi tidak semua Kak Lin buat bendera bangsa-bangsa, satu saja. Oh iya, Ya, satu cukup aja. satu saja. Jadi buat adik-adik lihat, lalu doakan bangsa itu. Misalnya Cina, adik lihat ya saya mau buat negara Cina, bendera negara Cina. Ya, buat lalu setiap hari bawa di dalam doa, ya, bawa di dalam doa negara Cina. Kalau ada yang pilih Cina, kalau ada yang saya mau pilih negara Arab, bisa juga Bisa. negara Arab. Berdoa untuk mereka. Kan tadi firman Tuhan kita mau jadi Berkat. jadi berkat. Bener Kak. Nah, bagaimana cari berkat? Ya lewat doa. Lewat kita. doa juga bisa Kak ya. Iya. Lewat doa, lewat apa lagi Kak? Nah, Lewat kita bersaksi menceritakan juga menceritakan bisa. tentang Tuhan Yesus ya adik-adik di rumah ya. Iya, kita memberikan di rumah kan ada persembahan misi. Persembahan Kan kita misi bikin ya. aja. Iya, celengan misi itu Kak ya. Celengan misi itu kita selalu kasih untuk pekerjaan Tuhan juga, itu kita mau jadi berkat. Seperti Betul, tahun-tahun Kak. kemarin kan kita bawa persembahan misi untuk teman-teman kita yang ada di suku Lauje. Iya betul Kak. Iya, teman-teman kita yang ada di suku Dayak Meratu sana. Nah, tahun ini kita mau salurkan kemana? Kita berdoa ya, dan kita berdoa untuk bangsa-bangsa ini ya. Iya betul sekali. Oke, sudah mengerti adik-adik? Mengerti? Mengerti ya. Nanti minta bantuan papa mama untuk mencari gambar bendera apa yang bisa diwarnain atau kalau bisa di print juga lebih bagus gitu Kak ya. Taruh di kamar ya Taruh Kak di ya? kamar atau ya pokoknya didoakan Kak Iya, ya. tujuannya untuk sebelum didoakan. sebelum tidur dan Atau setelah bangun tidur Kita berdoa. adik-adik berdoa Iya. untuk bangsa-bangsa. Oke, Oke. adik-adik sudah mengerti? Silakan buat. Tidak usah dikirim ya, tidak usah dikirim kepada kakak-kakak, tidak usah. Cukup adik-adik berdoa di rumah. Oh iya Kak, sekalian kita mau mengumumkan pemenang lomba mewarnai minggu lalu. Prakarya kita minggu lalu. Oh iya, minggu lalu kita ada prakarya ya adik-adik ya? Menggambar pelangi. Oh pelangi, iya benar-benar kakak ingat. Tapi Kak Lin, kakak lihat loh waktu adik-adik kirim semuanya itu bagus-bagus Bagus-bagus gambarnya. Iya, luar biasa. Jadi siapa dong pemenangnya Kak? Iya, yang jelas semua bagus. Anak balita, terus kakak-kakak di kelas besar juga bagus-bagus. Iya. Tapi ada pemenang setiap kategori paling seperti bagus yang lagi kakak ya. sudah sampaikan Iya. itu. Iya. Ada 3 kategori, baik itu kelas balita, kelas 1 sampai kelas 3 SD, kelas 4 sampai kelas 6 SD ya. Jadi ada 3 pemenangnya yang mewakili yang paling Iya. terbaik ya Kak ya. Iya. Gambar warnanya. Gambarnya. Oke, adik-adik, kakak-kakak sudah nilai semua pekerjaan adik-adik. Nah, pemenangnya untuk balita adalah Creng. Siapa namanya? Adek Pi. Adek Pi. Iya, Selamat Adek buat Adek Charlie. Pink. Iya. Ya, luar biasa ya. Kecil-kecil tapi sudah bisa. Pasti mamanya bantu. Ya, enggak apa-apa. Karena berarti mamanya senang juga bersama dengan adik semua. Iya betul sekali kan? tuh Kak. Iya, ini untuk kategori Balita, kelas balita. Oke, yang kedua siapa sih Kak Dian? Yang kedua kategori kelas Kelas 1. 1 sampai sampai kelas 3. Ya, Oke, 3 kelas SD. 1 sampai kelas 3. Oke, ini siapa? Yeay. Siapa yang menggambar ini? Nesi. Iya, Selamat pemenangnya buat Adek adalah Adek Nesi. Selamat ya buat Nesi. Iya. Bentar ya, Adek Nesi kelas berapa sih Kak? Kelas 2 SD. Oh, baru Iya. naik kelas 2 Iya, ya? naik kelas 2. Iya, luar biasa itu dari kecil juga di balita ya Kak ya. Iya, betul. Iya, hebat ya. Dan yang
Terus yang terakhir yang ketiga kategori kelas 4 sampai Sampai kelas kelas 6 6 SD. ya. terbalik. Siapa namanya? Grace. Iya, adik Grace Selamat buat adik Grace Caleb. Caleb. Selamat ya adik Grace Caleb. Wow. Memang adik Grace juga pintar gambar. iya. Tapi semua kok pintar gambar, Semuanya Kak. bagus. Betul, Iya. semuanya bagus. Kak, pokoknya. adik-adik yang lain jangan kecewa ya. Oh iya, harus terus semangat. bener. Ya, harus kalau belum bisa kali ini harus berusaha Iya, supaya lain kali bisa juga betul. lain kali ya. Betul. Semua pasti bisa seperti lagu tadi. bersama Tuhan aku bisa. Ini betul sekali adik-adik ya. Tuhan. Ya. Oke Kak Lin. Oke adik-adik, sekarang kita udah di akhir ibadah kita. Nanti doa penutup, doa persembahan sekaligus doa penutup disampaikan oleh Kak Meva. Tapi kita mau menyanyikan sebuah lagu lagi. Refnya saja, ku diberkati untuk menjadi berkat. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Bapa, inilah doa kami, inilah kerinduan hati kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi siapa saja, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Kami rindu menjadi alat berkat untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan kami berdoa supaya adik-adik di rumah juga bersama mama, papa dan kakak adiknya diberkati oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan biarlah mereka diberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, terima kasih Kak Meva. Sama-sama Kakak Lin. Ibadah kita sudah selesai, tapi apakah ada yang mau disampaikan lagi Kak? Oh iya, adik-adik. Nah, kita harus menjaga kesehatan ya di rumah ya. Iya betul sekali. Jangan lupa kalau keluar pakai apa Kak? Pakai masker ya. Lalu sering-sering cuci tangan. Kalau jam makan harus makan ya. Jangan keasikan main, keasikan belajar lupa makan ya. Kita semua sehat dan jangan lupa berdoa senantiasa kepada sekali. Tuhan Berdoa Yesus kepada Tuhan ya. Yesus. Karena hidup kita berasal dari Tuhan dan pasti Tuhan akan pelihara kita. Amin. Amin ya. Jadi jangan lupa juga Kakak, Ya. minggu depan adik-adik semua ya. Minggu depan kita akan beribadah lagi jam 4 sore. ya. Jam 4 sore kita beribadah dan tema untuk minggu depan tentang tokoh utama misi adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Kita akan beribadah kembali hari Minggu yang akan datang ya. Tanggal berapa ya Kakak? Tanggal 16. Ya, benar ya? Tanggal 16 Agustus kita akan beribadah kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Shalom.